Nah tiba-tiba mereka kan ngobrol lagi di mobil kayak sembari perjalanan dia ngobrol lagi gitu. Nah pas ngobrol itu tiba-tiba si sopirnya nih ketawa. Nah pas ketawa itu ternyata semua giginya tuh kayak gigi hiu tajam-tajam banyak gitu. Terus si ketua komsel kayak terkejut kan, maksudnya kayak loh ternyata kan itu kan nggak selazimnya manusia. Iya. Manusia kan kita giginya kan gini-gini aja gitu. Dan dia tuh bener-bener banyak dan kayak hiu gitu atas bawah banyak banget. Dan dia tuh senyumnya kayak senyum hiu, ngerti gak? Kayak yang di Nemo itu loh. Iya. Jadi dia lebar gitu. Terus kayak Halo semuanya, selamat datang di Horbeng TV. Horor bareng Timothy dan Philip. Di video kali ini kita kedatangan satu lagi bintang tamu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. nama saya Agatha. Kuliah di salah satu universitas di Bandung, jurusan psikologi. Psikologi. Berarti ini belum mengetahui tentang manusia nih, Pak. Perilaku manusia. Untuk video kali ini, Agatha punya satu cerita menarik untuk kita semua. Ya, mungkin Agatha bisa langsung dimulai aja cerita seperti apa. Jadi dulu itu kan aku tuh di Semarang. Nah pas di Semarang itu adalah pokoknya kita tuh diutus untuk pergi ke Cirebon untuk namanya ada peperangan Rohani. Peperangan Rohani. Perang Rohani gimana? Nah, pokoknya kita pakai karena itu kan kita kan satu kota kan fokusnya. Jadi kita ya pakai mobil kita muterin satu kota. Terus tahu nggak sih kalau nggak tahu ya. Pokoknya ada di gerejaku tuh namanya Tumen. Itu adalah memang cuma di gerejaku aja sih sama beberapa gereja. Itu kita kayak giniin loh. Jadi sepanjang perjalanan kita kayak tumbahin di jalan. Lumayan apa? Tumpahin cairan itu kayak semacam cairan. Semacam cairan gitu. Minyak Bukan, pokoknya adalah Fungsinya? Fungsinya? Fungsinya kayak minyak urapan gitu sih. Oh, minyak urapan. Misalnya kita peperangan kita pakai itu. Minyak urapan kita lebih ke orangnya kan. Kayak gitulah. Nah jadi kayak gitu terus sama kita adalah ke satu tempat kayak doain. Udah cerita, udahlah kita beres nih peperangan Rohani di Cirebon kan. Nah ya kita tuh orangnya berlima. Kalau nggak salah ingat karena itu waktu masih SMP sih. Nah berlima, terus kita nginep lah tuh di salah satu orang dari 5 ini di rumah ketua komselku. Nah kita nginep lah di sana. Jadi kan kita tidur berjejer tuh, Terus habis itu pagi-paginya, pokoknya nih hari udah lewat aja gitu. Pas kita pulang itu kita istirahat udah, terus pagi-paginya. Nah ketua komselku ini punya kebiasaan yang dimana ketika dia tidur dia itu cuci kaki jadi ya dia langsung cuci kaki dong habis bangun tidur dia langsung cuci kaki. Nah terus dia kayak habis dari kamar mandi kan dia ke ruang tengah tuh karena kan kita berlima jadi nggak mungkin di kamar. Nah habis itu dia bilang loh kok kakiku ada tanahnya gitu. Jadi kayak kotor gitu padahal itu teh baru bangun tidur. Itu padahal kita baru bangun tidur semua gitu. Terus emang gimana kenapa kok bisa kayak gitu tuh kenapa gitu. Terus dia ingat bahwa tadi malam tuh dia merasa bahwa dia mimpi. Jadi memang pokoknya ini ceritanya di mimpi itu si ketua komselku ini kayak diajakin sama satu cowok dan cowok ini katanya kayak ganteng banget lah gitu. Jadi pokoknya memang mukanya tuh nggak mencurigakan gitu. Jadi dia memang kayak oke lah maksudnya diajakin ya udah gue ikut gitu. Terus jadi si orangnya tuh datang ke rumah kayak jemput naik mobil. Nah memang si ketua komselku ini nggak pakai alas kaki. Jadi dia memang berangkat tanpa menggunakan sandal atau menggunakan sepatu. Pokoknya dia nggak pakai alas kaki ya. Udah kayak gitu, dia naiklah ke mobil. Tapi dia kayak duduknya di kursi tengah gitu. Jadi kayak karena ini sopir di depan, si ketua komselku kayak nyerong gini kan di kursi tengah. Nah udah gitu. Pergilah dia kalau di Semarang tuh dulu ada. Jadi Semarang tuh sekarang kan ada jalan ke bandara. Itu kan udah baru kan. Nah kalau dulu tuh kayak masih jembatan kosong gitu. Kayak biasanya tuh buat orang-orang trek-trekan lah atau pacaran tuh di situ lah. Kayak anak-anak muda gitu lah gitu. Terus tapi kan sekarang udah diperbarui. Pokoknya dulu di tempat itu. Nah mereka ngobrol-ngobrol tuh di situ.
ya dia sih pokoknya nggak lupa lah apa yang diobrolin, pokoknya ya nyambung aja gitu sama si ganteng ini yang jemput. Terus habis itu singkat cerita akhirnya pulang lah, kayak si orang ini yang menjemputnya itu ngomong udah mau pagi nih, kita pulang. Ya udah pulang dong kan, dia udah pulang. Nah terus habis itu selama perjalanan tuh sekitar 15 menit lah, 15 menit. Nah tiba-tiba mereka kan ngobrol lagi di mobil, kayak sembari perjalanan dia ngobrol lagi gitu. Nah pas ngobrol itu tiba-tiba si sopirnya nih ketawa. Nah pas ketawa itu ternyata semua giginya tuh kayak gigi hiu, tajam-tajam banyak gitu. Terus si ketua komsel kayak terkejut kan, maksudnya kayak loh ternyata kan itu kan nggak selazimnya manusia. Iya. Maksudnya kan kita giginya kan gini-gini aja gitu. Dan itu benar-benar banyak dan kayak hiu gitu atas bawah, banyak banget. Dan dia tuh senyumnya kayak senyum hiu, ngerti gak? Kayak yang di Nemo itu loh. Iya. Jadi dia lebar gini. Terus karena dia udah sadar, oh ternyata bukan manusia gitu. Cuman dia nggak ngomong kan, dia nggak ngucap karena dia juga gentar gitu. Namanya walaupun ketua komsel tetap manusia, jadi dia tetap gentar di situ. Terus habis itu sampai di rumah, dianterin sampai di rumah. Untungnya nggak dia apa-apain di jalan gitu. Nah dianterin sampai di rumah, terus dia bilang, si ganteng ini, si orang tadi jemput itu, dia bilang, kamu mau nggak ikut aku? Aku akan kasih banyak keuntungan buat kamu. Nah untungnya puji Tuhannya sih ketua komselku nggak tergoda ya. Biasanya kan kalau manusia biasanya kan mungkin yang dalam tanda kutip nggak punya iman atau gimana kan pasti akan ikut kan dengan keuntungan yang dikasih gitu. Nah untungnya ketua komselku tuh enggak, dia tuh enggak, gue nggak mau, udah pokoknya gue mau masuk rumah, gue mau istirahat. Karena gue habis pergi, udah pokoknya gue mau istirahat, gue nggak mau. Yaudah si setan ini juga nggak maksa, si gigi hiu ini juga nggak maksa, terus dia cuma kayak senyum aja gitu. Terus, oh ya udah oke. Terus dia pergi aja udah. Nah pagi-paginya tuh itu, jadi tiba-tiba ya dia habis dari kamar mandi, ternyata pas cuci kaki panas semua. Jadi kan kita maksudnya berpikir kan, jadi lu pergi bener atau enggak gitu, karena kok di kakimu itu ada tanahnya gitu. Kita tanya-tanya lah, habis itu dari situ ya kita doa bareng-bareng dong, karena kan kita takut juga kan, namanya habis pergi gitu di kota orang lagi kan, di Cirebon. Terus itu mana jauh banget itu sebenarnya, ya kan Jawa Barat, kita di tengah. Terus kita doa bareng-bareng berlima ini, kita doa, kita cari tahu ini siapa orang ini, apakah maksudnya ada yang tertinggal di Cirebon atau gimana, kita nggak ngerti. Akhirnya setelah ditelusuri, ini tuh memang penguasanya Cirebon. Penguasanya Cirebon. Ada penguasa-penguasanya ternyata ya? Memang kita sih percaya sih setiap kota ini tetap ada penguasa-penguasa gitu. Terus habis itu udah sampai akhirnya di suatu hari dia beresin lagi kan ke Cirebon, tapi sama petingginya lagi. Maksudnya si ketua komsel sama pemimpinnya lagi lah di atas dia. Karena kan udah sampai disamperin kan, bahkan udah kayak real banget gitu. Nah akhirnya begitu sampai di sana, jadi nyari lah tuh maksudnya titik mana yang belum beres. Ternyata ketemulah satu patung yang dimana patung ini persis mirip sama orang yang ngajakin dia pergi. Si cowok ganteng yang bergigi si hiu cowok itu. ganteng yang bergigi hiu itu ternyata patungnya tuh ada Di Cirebonnya. Tapi aku sih nggak tahu itu di mananya. Maksudnya memang kata ketua komsel memang ini tempat yang memang itu tempat di mana orang-orang tuh kayak nyembah hal semacam itu tuh di situ gitu. Makanya sampai dibikin patungnya. Jadi kayak kasarnya mungkin kayak berhala gitu ya, aku sih kurang ngerti sih gitu. Jadi gitu sih, jadi kayak ternyata setelah itu ya maksudnya kita peperangan lagi kan, maksudnya si mereka tuh peperangan lagi, ngeberesin lagi apa yang mungkin belum beres, kok sampai disamperin ya kan sih udah terus puji Tuhannya akhirnya habis itu nggak dikejar lagi. Itu berarti ini di Cirebon berarti ya ceritanya tentang Cirebon ya. Cirebon. Nggak sih Cirebon waktu itu. Itu apa judul nih Pak ya? Cirebon. Tapi saya setuju sih, tadi kan Agatha bilang di setiap daerah itu memang ada penguasanya. Memang contohnya yang kita tadi sempat bahas ya tentang Nyewa Kidno. Sebetulnya kalau saya sih dia kan dikenalnya kan sebagai Ratu Pantai Selatan kan. Memang seperti itu sih. Oke, itu tadi cerita dari narasumber kita. Bila teman-teman merasa menyukai atau menganggap ini horor ya Pak ya, horor, bisa berikan nilai ya bintang 1 sampai 4, saya 1 sampai 5. Seseram apa cerita yang Agatha ceritakan barusan. Kalau kita bahas sedikit, ini sih kayaknya tentang ini ya, tentang demon ya, tentang iblis kalau saya lihat sih.
karena iblis itu kan memang sifatnya kan menggoda manusia seperti di cerita mimpinya kan. Tadi si cowok ini memberikan kayak ingin membuat suatu perjanjian dengan manusia kan. Tapi kalau iman kita kuat, harusnya kita tidak membuat perjanjian dengan iblis seperti itu ya. Ada yang puasanya terganggu gitu, terganggu karena dia katanya ada punya pengalaman pengalaman pribadi yang mistis gitulah. Dia baru dapat kayak tab gitu, baru dia dari kampusnya dia dapat tab, baru dia coba di foto-foto. Tapi ternyata foto-fotonya itu memfoto sendiri loh Pak. Si tab itu langsung foto sendiri gitu, langsung kayak foto dirinya sendiri, karena padahal si teman yang adik rohani saya ini itu berendarin horden gitulah kan sebenarnya. Sambil dia tuh lagi buat tabnya itu standby untuk dia foto, tapi ternyata tiba-tiba tabnya itu foto sendiri gitu. Dan tiba-tiba dia merasakan di kamarnya juga udah mulai agak aneh-aneh gitu, maksudnya kayak dia mimpi nggak enak, semuanya itu nggak enak, sampai pada akhirnya dia manggil saya.